Banyak orang sering salah paham dengan mereka yang suka menghabiskan waktu sendirian. Menyendiri seringkali dikaitkan dengan rasa kesepian, kesedihan, atau ketidakmampuan bergaul dalam lingkungan sosial. Padahal secara objektif, menyendiri adalah sebuah pilihan sadar untuk mengisi ulang energi dan menemukan ketenangan di tengah dunia yang bising. Mereka yang memilih jalan ini justru seringkali menyimpan kekuatan tersembunyi yang jarang disadari oleh orang lain. Faktanya, menghabiskan waktu dengan diri sendiri membentuk karakter dan pola pikir yang unik. Berbagai pengamatan menunjukkan bahwa orang yang nyaman dengan kesendirian memiliki kelebihan yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas beberapa kualitas yang secara alami tumbuh dalam diri orang-orang yang suka menyendiri. Pertama, tingkat kemandirian yang sangat tinggi. Orang yang suka menyendiri terbiasa mengandalkan diri mereka sendiri dalam berbagai situasi. Mereka tidak merasa panik atau bingung ketika tidak ada orang lain yang bisa membantu. Kebiasaan melakukan segala sesuatunya sendiri ini melatih otot kemandirian mereka secara alami setiap hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kemandirian ini terlihat dari cara mereka mengambil keputusan. Mereka tidak mudah terbawa arus atau sekadar ikut-ikutan pendapat mayoritas. Mereka mampu memproses informasi, menimbangnya, dan mengambil langkah berdasarkan pemikiran mereka sendiri tanpa butuh pengakuan pihak luar. Sikap mandiri ini juga membuat mereka menjadi sosok yang tangguh saat menghadapi masa-masa sulit. Ketika masalah datang, mereka tidak membuang waktu untuk mencari sandaran. Sebaliknya, mereka akan langsung mencari cara untuk bertahan dan menyelesaikan masalah tersebut dengan kekuatan yang mereka miliki. Kedua, kesadaran diri yang kuat. Menghabiskan banyak waktu sendirian memberikan ruang yang luas untuk melakukan evaluasi diri. Orang yang suka menyendiri secara teratur memikirkan tindakan, perasaan, dan tujuan hidup mereka. Mereka berdialog dengan diri sendiri untuk memahami apa yang sebenarnya mereka inginkan dan butuhkan. Proses pengenalan diri yang terus-menerus ini menghasilkan kesadaran diri yang sangat kuat. Mereka tahu persis apa kelebihan dan kelemahan yang ada di dalam diri mereka. Mereka tidak menipu diri sendiri dan mampu menerima diri mereka apa adanya tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain. Kesadaran diri yang tinggi ini sangat berguna dalam mengelola emosi. Ketika merasa marah, sedih, atau kecewa, mereka tahu dari mana emosi itu berasal dan bagaimana cara meredakannya. Mereka jarang bertindak meledak-ledak karena mereka memiliki kontrol atas kondisi psikologis mereka sendiri. Mereka jarang mengalami kebingungan identitas atau krisis nilai. Keputusan yang mereka ambil didasarkan pada pemahaman yang solid tentang diri mereka sendiri, bukan sekedar mengikuti tren, tekanan kontra, atau ekspektasi kelompok. Kesadaran ini menciptakan fondasi kepribadian yang stabil dan konsisten. Ketiga, kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain. Kualitas paling menonjol dari orang yang suka menyendiri adalah cara mereka menemukan kebahagiaan. Mereka tidak menggantungkan kepuasan hidup mereka pada kehadiran, persetujuan, atau validasi dari orang lain. Mereka menemukan ketenangan dari dalam diri mereka sendiri. Kegiatan sederhana seperti membaca, mendengarkan musik, berolahraga sendiri, menikmati hobi, atau menikmati suasana pagi sudah cukup untuk membuat mereka merasa nyaman. Mereka tidak butuh berada di tengah keramaian atau mendapat pengakuan sosial untuk merasa hidup mereka bermakna. Kestabilan mental ini membuat hidup mereka berjalan lebih teratur dan minim konflik yang tidak perlu. Mereka membuktikan bahwa seseorang bisa merasa sangat utuh tanpa harus selalu dikelilingi oleh banyak orang. Kesendirian bagi mereka adalah sebuah ruang yang membebaskan. Keempat, kepekaan dan empati yang mendalam. Berlawanan dengan asumsi umum, individu yang suka menyendiri seringkali memiliki kapasitas empati dan kepekaan yang sangat mendalam. Karena mereka jarang mendominasi percakapan atau berusaha menjadi pusat perhatian, mereka secara alami mengambil peran sebagai pengamat yang pasif. Posisi observasional ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail-detail kecil dalam interaksi antar manusia. Mereka mampu menangkap isyarat nonverbal, perubahan nada suara mikroskopis, dan pergeseran bahasa tubuh yang seringkali terlewatkan oleh individu yang terlalu sibuk memproduksi kata-kata.
Pemrosesan informasi sensorik dan emosional ini terjadi secara diam-diam, membuat mereka mampu membaca kondisi psikologis orang lain tanpa perlu diberitahu secara eksplisit. Akibat dari kepekaan ini, respons mereka terhadap penderitaan atau masalah orang lain cenderung lebih tepat sasaran. Meskipun kuantitas interaksi sosial mereka terbatas, kualitas empati yang mereka tawarkan sangat autentik. Mereka berinteraksi dengan pemahaman yang utuh mengenai kompleksitas dinamika emosi manusia. 5. Sangat setia dalam pertemanan. Orang yang suka menyendiri biasanya tidak memiliki lingkaran pertemanan yang luas. Mereka tidak tertarik untuk menjadi populer atau memiliki ratusan teman yang hanya sekedar kenal nama. Namun, kualitas pertemanan mereka jauh lebih solid dibandingkan dengan rata-rata orang pada umumnya. Bagi mereka, membangun kepercayaan membutuhkan waktu dan proses pengamatan yang ketat. Jika mereka memutuskan untuk memasukkan seseorang ke dalam lingkaran terdekatnya, itu berarti orang tersebut dianggap pantas. Mereka tidak akan sembarangan menyebut seseorang sebagai sahabat. Begitu ikatan tersebut terbentuk, mereka akan menunjukkan tingkat kesetiaan yang luar biasa. Mereka adalah tipe teman yang akan tetap ada di saat-saat sulit, menjaga rahasia dengan sangat rapat, dan siap membantu tanpa pamrih. Kesetiaan mereka stabil dan tidak mudah goyah. Keenam, memiliki batasan diri yang sehat. Memahami nilai diri sendiri membuat orang yang suka menyendiri tahu kapan harus mengatakan tidak. Mereka sangat sadar akan batas kemampuan fisik dan mental yang mereka miliki. Mereka tidak akan memaksakan diri untuk menyenangkan semua orang jika hal itu merugikan kesehatan mental mereka. Sikap ini membuat mereka mampu menciptakan batasan diri yang sangat sehat. Mereka mengomunikasikan batasan ini dengan cara yang jelas, tegas, dan tanpa rasa bersalah. Jika ada pihak yang mencoba melewati batas tersebut, mereka tidak ragu untuk mundur dan mengambil jarak. Batasan yang sehat ini melindungi mereka dari hubungan yang merugikan atau lingkungan yang toksik. Mereka menghormati ruang pribadi dan batasan orang lain, dan sebagai balasannya, mereka menuntut agar ruang pribadi dan ketenangan mereka pun dihormati secara penuh. Kedelapan, stabilitas. Musik. Pemilik emosional dalam isolasi. Kemampuan untuk menjaga stabilitas emosional saat tidak ada entitas lain, musik, di sekitar adalah kualitas adaptif yang langka. Sementara mayoritas populasi rentan mengalami kecemasan, penurunan mood, atau perasaan hampa ketika dibiarkan sendirian tanpa teman. Individu yang suka menyendiri justru memproses hal tersebut sebagai kedamaian. Mereka tidak memisahkan antara kesendirian dan kenyamanan. Secara mekanisme psikologis, mereka tidak membutuhkan kehadiran fisik orang lain sebagai instrumen pemukur kebahagiaan atau validasi atas eksistensi mereka. Sistem penghargaan di dalam otak mereka dapat teraktivasi secara mandiri oleh pencapaian personal, penyelesaian literatur, atau sekedar observasi lingkungan dalam diam. Mereka berfungsi penuh sebagai sumber kenyamanan bagi diri mereka sendiri. Kemandirian emosional yang solid ini melindungi mereka dari keputusasaan ketika dihadapkan pada periode isolasi yang terpaksa atau tidak terhindarkan. Mereka sangat resisten terhadap tekanan fear of missing out atau FOMO yang secara konstan memicu stres pada banyak orang saat ini. Kestabilan ini mendasari ketahanan mental jangka panjang yang kokoh. Menyendiri bukan tentang kesepian atau pelarian dari dunia. Ini adalah tentang menemukan kekuatan yang sudah ada di dalam diri kita sendiri. Tentang belajar mendengar suara hati sendiri di tengah kebisingan dunia. Tentang memilih untuk bertumbuh, bukan sekadar bertahan. Jadi jika kamu adalah seseorang yang nyaman dengan kesendirian, ketahuilah bahwa itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan super yang jarang dimiliki orang lain. Ini adalah tentang menemukan kekuatan satu. Teruslah menyendiri, teruslah bertumbuh.